Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada hari ini 4 Juni 2025 berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya dalam program Berendo. Ya pemirsa, Provinsi Bengkulu dikenal dengan kekayaan alam dan juga budaya yang sangat potensial untuk menjadi wisata potensi unggulan. Dan dari data Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah wisatawan di Provinsi Bengkulu di tahun ini meningkat sebanyak 15% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diketahui juga bahwa pertumbuhan ini signifikan terutama di sektor wisata alam dan juga budaya. Namun pemirsa, dalam hal ini peningkatan ini pun juga menuntut pengelolaan yang baik agar pariwisata nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi secara maksimal sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan dan juga budaya lokal. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Kita akan membahas putar dengan pemanfaatan dan pengelolaan pariwisata bersama dengan Ibu Erna Saridewi selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya tadi menjelajah Bengkulu ya Bu ya? Beberapa hari ini keliling ke kabupaten kota, kita mengadakan sosialisasi dan BIMTEK terkait pariwisata. Wah, berarti udah kelihatan ya Bu ya Provinsi Bengkulu saat ini nanti kita bahas. Kita sudah mulai membahas bagaimana strategi pemasaran pariwisata dengan digital marketing. Wah, mungkin boleh Bu disapa-sapa dulu pemirsa di rumah Bu? Iya, apa kabar pemirsa di rumah, pemirsa TVRI di mana saja berada, senang kembali bisa bertemu dalam dialog pada sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Erna Saridewi dan pemirsa, kita juga sudah kehadiran langsung ini karena kita berbicara seputar dengan pengelolaan pariwisata, maka tidak afdol rasanya kita tidak hadirkan langsung Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Murlin Hanizar. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa-sapa dulu juga pemirsa di rumah Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para pemirsa TVRI Bengkulu, di mana saya yang dapat mengikuti acara dialog ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Kadis ini udah pakai ini ya Bu ya, ciri khas dari Bengkulu, sudah ada raflesianya. Baik, Bu Erna, ini kita berbicara mengenai pengelolaan pariwisata Bu. Mungkin melihat dari peran dari Komisi 7 DPR RI sendiri itu seperti apa sih Bu kalau kita kaitkan dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan pariwisata Bu? Ya, peran Komisi 7 pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Komisi 7 itu bergerak di membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perindustrian, ya, terus kemudian termasuk LPP TVRI, LPP RRI dan juga LKBN Antara dan satu lagi BSN. Nah, peran pariwisata di Komisi 7 ini tentu ini sangat menentukan bagaimana kemudian pariwisata Indonesia secara umum ya, itu ke depannya seperti apa arahnya, seperti apa goalsnya, dan kemudian juga bagaimana juga membangun pariwisata itu dari pinggiran. Nah, ini tentu sangat penting. Kami juga saat ini sedang membahas RUU perubahan ketiga ya dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Tentu dengan lahirnya nanti insya Allah 2 kali masa sidang ini akan selesai undang-undang ini, yang dimana undang-undang ini nanti akan memberikan energi baru ya untuk
pariwisata Indonesia ini supaya pariwisata Indonesia ini lebih baik ke depannya. Dan kemudian multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi juga meningkat, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dan juga tentunya lagi menambah devisa negara. Tapi untuk kebijakan baru tadi untuk mendukung goalsnya sendiri tuh apa yang difokuskan pada pariwisata di Bengkulu, Bu? Ya, kami sedang berdiskusi dengan pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Pariwisata. Kita sedang menggagas adanya Tourism Board. Nah, Tourism Board ini adalah satu lembaga yang tidak membebani APBN, tetapi kemudian lembaga ini kita akan buat dia semi independen juga, yang kemudian lembaga ini juga akan tersebar ada di seluruh Indonesia, provinsi ya yang akan dibentuk. Dan lembaga ini tugasnya adalah untuk sebagai mempromosikan ya, lembaga marketing yang mempromosikan pariwisata yang ada tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga itu secara di dunia internasional. Nah, ini tentunya lembaga ini akan penting sekali. Tetapi ini kita sedang garap bagaimana nanti sedang dalam tahap pembahasan apakah ini nanti sistem ini kita masih akan terbentur terhadap sistem penganggarannya, apakah nanti sistemnya BLU, apakah nanti dana abadi atau seperti apa, kita tunggu saja. Yang pasti kami menginginkan Komisi 7 begitu juga dengan pemerintah, Kementerian Pariwisata menginginkan bahwa dengan adanya lembaga ini tujuannya adalah supaya pariwisata Indonesia ini lebih maju ke depannya dan juga pariwisata dari pinggiran, dari provinsi-provinsi lainnya itu bisa terangkat. Wah, luar biasa, karena kalau melihat dari tujuannya tadi kan Tourism Board ya, Ibu ya, ini kan untuk promosi ya. Karena terkadang pariwisata ini sudah sangat baik sekali, hanya kurang di promosinya gitu ya, Bu ya. Mungkin kita beralih dulu ke Pak Kadis nih, Pak. Melihat tadi kan goalsnya sangat bagus sekali kalau dari kebijakan pusat ya, Bu ya, melihat akan adanya promosi untuk pariwisata. Nah, kalau di Bengkulu, Pak, apakah di Provinsi Bengkulu nantinya akan dapat mendukung Tourism Board itu, Pak? Baik, terima kasih. Seperti yang sama-sama kita simak dari penjelasan Bu Erna dari Komisi 7 ya. Memang itu ke depan untuk bukan saja untuk Bengkulu saja, tetapi kan secara nasional. Betul. Nah, tentunya kita berharap juga dengan potensi yang ada di wilayah kita Bengkulu, bagaimana cara kita mengemas pariwisata itu baik, tetapi juga dimulai itu juga dari promosi ya. Sebaik apapun kemasannya kalau tidak dipromosikan sulit. Nah, promosi ini ada keterbatasan ya. Dengan kondisi masing-masing daerah kan berbeda. Makanya pemikiran dari teman-teman wakil rakyat kita mungkin sudah berkomunikasi dengan kementerian ya, dengan di pusat ya, jajaran pusat. Tentu pemikiran tersebut sangat tepat apabila memang kemasan kepariwisataan di Indonesia itu dalam satu wadah untuk terutama bagaimana mempromosikan, bukan hanya untuk di nasional tetapi lebih juga bagaimana kita menyampaikan kondisi itu keluar. Karena ya kita juga berharap banyaknya kunjungan dari luar negeri. Nah, sebagaimana untuk informasi saja, kita 2 bulan 3 bulan lalu ya, sekitar November sampai Januari itu sudah 3 kapal pesiar ya yang mampir ke Bengkulu. Itu juga berkat komunikasi pemasaran strategi kita bagaimana mengawali kunjungan daripada wisatawan asing yang sudah lama sekali tidak ke Bengkulu ya. Alhamdulillah sudah ada 2-3 kali kunjungan dan mereka tuh turun ke darat ya, ke kota Bengkulu. Ya, kita awalnya tidak kita bebankan mereka untuk belanja. Tapi yang kedua dan ketiga kita bebankan mereka untuk belanja. Artinya paket wisata itu sudah dibeli mereka yang ke Bengkulu ini dengan nilai yang yaitu urusan mereka dengan tour guide perusahaan yang ada ya. Jadi ada uang mereka yang dibelikan ke Bengkulu melalui atraksi, melalui oleh-oleh pusat dan ada kulinernya, ada transportasi. Jadi itu kan menambah pemasukan bagi
daerah kita. Ada ya Pak ya. Ya berarti kalau misalnya kita berbicara tadi seputar dengan kondisi Pak, untuk di Provinsi Bengkulu untuk kondisi terkini pariwisata dan pengelolaan itu seperti apa Pak? Ya memang kita akui secara umum ya, kita itu belum memiliki manajemen yang kuat di dalam pengelolaan kepariwisataan. Ada beberapa yang sudah dilakukan pengelolaannya secara manajemen, yang manajerial yang bagus ya. Makanya ada beberapa lokasi destinasi wisata itu sudah masuk sebagai the best 50 apa 100 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Itu saya bisa ceritakan, sampaikan, ada Blitar Seberang, ada 4 Suku Menanti, terus ada saya lupa Penembang Bengkulu ya. Selatan. Bengkulu Benteng. Nah, jadi di sana sudah makanya bisa masuk ke 50 desa wisata terbaik, tentu penilaian dari aspek banyak, ada 3-4 aspek gitu ya. Ada amenitas, ada manajemen dan sebagainya, sehingga yang seperti itu yang menjadi tol ukur yang mengelola desa wisata yang baik. Nah, di luar itu aspek-aspek tersebut belum lengkap, belum berjalan ya. Saya contohkan, ini maaf nih Bu Erna, dari sisi keamanan kami lemah. Kita akui bukan hanya dari pariwisata, jadi masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Nah, itu. Iya baik, artinya ini kalau kita berbicara mengenai manajemen ini kaitannya juga dengan pengawasan ya Ibu ya. Mungkin setelah ini kita akan bahas ya pemirsa, ini seputar dengan pengawasan dari Komisi 7. Tapi kita jeda terlebih dahulu Ibu, Bapak, kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Perendo.